Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama Muhammad Ikhwan dari kelas Ilmu Al-Quran dan Tafsir reguler 2. Insyaallah pada video kali ini saya akan menjelaskan seputar peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah adalah dinasti yang didirikan oleh keturunan Umayyah atas rintisan Muawiyah yang berpusat di Damaskus. Setting cikal bakal dinasti ini bermula ketika Ali bin Abi Thalib dibaiat sebagai khalifah menggantikan kedudukan Khalifah Utsman bin Affan. Salah satu kebijakan awal dari Ali adalah pengambil alihan tanah-tanah dan kekayaan negara yang telah dibagi-bagikan oleh Utsman kepada keluarganya dan memecat gubernur-gubernur dan pejabat pemerintahan yang diangkat Utsman untuk meletakkan jabatannya. Namun, Muawiyah gubernur Syria menolak pemecatan itu sekaligus tidak mau membaiat Ali sebagai khalifah dan bahkan membentuk kelompok yang kuat dan menolak untuk memenuhi perintah-perintah Ali. Dia berusaha membalas kematian Khalifah Utsman, atau kalau tidak dia akan menyerang kedudukan khalifah bersama-sama dengan tentara Syria. Desakan Muawiyah akhirnya tertumpah dalam perang Siffin. Dalam pertempuran itu, hampir-hampir pasukan Muawiyah dikalahkan pasukan Ali. Tapi berkat siasat penasihat Muawiyah yaitu Amr bin As agar pasukannya mengangkat mushaf Al-Quran di ujung lambing mereka, pertanda seruan untuk damai. Bukan saja perang itu berakhir dengan tahkim Siffin yang tidak menguntungkan Ali, tapi akibat itu pula kubu Ali sendiri menjadi terpecah dua, yaitu yang tetap setia kepada Ali disebut Syiah dan yang keluar disebut Khawarij. Sejak peristiwa itu, Ali tidak menggerakkan pasukannya untuk menundukkan Muawiyah, tapi menggempur habis orang-orang Khawarij. Yang terakhir terjadi peristiwa Nahrawan pada 9 Safar 38 Hijriah, di mana dari 1.800 orang Khawarij hanya 8 orang yang selamat jiwanya, sehingga dari 8 orang itu menyebar ke Amman, Karman, Yaman, Sajisman, dan ke Jazirah Arab. Selama masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah, dinasti ini dipimpin oleh kurang lebih 13 khalifah, yang mana pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 khalifah, yang mana 3 khalifah ini mencapai puncak kejayaan pada masa dinasti Bani Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan, pendiri dinasti Bani Umayyah ini adalah seorang yang cerdas dan cerdik, politisi ulung dan negarawan yang mampu membangun peradaban besar melalui politik kekuasaannya. Walaupun ia dan keluarganya termasuk orang yang terakhir memeluk Islam, yaitu pada peristiwa penaklukan Mekah, tapi secara politis Nabi sangat menghargai dan menghormati mereka dengan menjamin keselamatan bagi mereka yang berada di bawah perlindungan Abu Sufyan pada peristiwa Fathu Makkah. Bahkan Muawiyah dipercaya sebagai sekretaris Nabi untuk penulisan wahyu Al-Quran. Sejak Muawiyah menjabat sebagai khalifah, permasalahan negara menjadi stabil, keamanan dalam negeri terkendali, ekspansi wilayah yang sebelumnya sempat terhenti karena adanya konflik internal kembali dilanjutkan. Salah satu ekspansinya yang paling spektakuler adalah keberhasilannya menaklukkan Afrika Utara seluruhnya. Kemudian ia juga berhasil melebarkan ekspansinya ke arah timur hingga Khurasan, Sijistan, dan negeri-negeri di seberang sungai Jaihun. Ia memerintah selama kurang lebih 40 tahun, 20 tahun sebagai gubernur dan 20 tahun sebagai khalifah. Muawiyah wafat pada bulan Rajab tahun 60 Hijriah atau 679 Masehi di usia 77 tahun. Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik adalah khalifah kelima dinasti Umayyah yang memimpin pada tahun 685 sampai 705, mengawali kepemimpinan Bani Umayyah dari garis Marwan. Dikenal dengan sosok yang zuhud, faqih, dan dianggap sebagai ulama di Madinah. Memulai karir politiknya sebagai pemimpin pada usia 16 tahun sebagai gubernur di Madinah, dan dinobatkan sebagai khalifah pada usia 39 tahun pada 65 Hijriah atau 685 Masehi. Sejak awal diangkat sebagai khalifah dan selama 10 tahun pertama kekhalifahannya, Abdul Malik banyak menghadapi hambatan karena bangsa Arab terpecah menjadi beberapa kelompok dengan fanatisme masing-masing, sehingga banyak terjadi pemberontakan. Abdul Malik bekerja keras untuk memadamkan api pemberontakan yang mengganggu stabilitas politik kekuasaannya.
Abdul Malik dibantu oleh panglima perang yang hebat di sebelah timur di bawah komando Al-Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi, dan Musa bin Nusyar memegang kendali di sebelah barat. Abdul Malik berhasil menundukkan kekuasaan Abdullah bin Zubair yang menyandang gelar sebagai khalifah selama 9 tahun di wilayah Hijaz. Kemudian berhasil meredakan pemberontakan di Basra dan Kufah serta di seluruh wilayah kekuasaannya yang luas meliputi wilayah Irak dan Persia. Selain berhasil menciptakan stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, Abdul Malik juga mengikuti jejak pendahulunya yang hebat, Muawiyah bin Abu Sufyan, melakukan ekspansi wilayah dan kekuasaan dengan menyerang Romawi untuk merebut Asia Kecil dan Armenia. Pada saat yang sama, ia juga mengirim 40.000 pasukan berkuda untuk menaklukkan Afrika Utara. Di tengah puncak keberhasilannya, ia pun wafat pada tahun 86 Hijriah dalam usia 60 tahun, mewariskan kepada anaknya Al-Walid sebuah kerajaan besar yang bersatu dan terkendali, meliputi tidak hanya wilayah Islam namun juga daerah-daerah taklukan baru. Pada masa pemerintahannya, Abdul Malik juga berperan besar mewariskan khazanah peradaban dan kemajuan Islam. Pada masanya dibentuk Mahkamah Tinggi untuk mengadili para pejabat yang menyeleweng atau bertindak semena-mena terhadap rakyat, mengganti bahasa resmi negara dengan bahasa Arab, memperkuat sistem kemiliteran dengan membangun pabrik senjata dan kapal perang di Tunisia, dan ia juga menjadi khalifah pertama yang membuat mata uang sendiri. Ia juga membangun Masjid Umar atau Qubbatus Sakra di Yerusalem dan memperluas Masjidil Haram serta membangun kembali Masjidil Aqsa. Umar bin Abdul Aziz yang dikenal sebagai Umar II adalah seorang pribadi yang zuhud dan terkenal kesalehannya. Berbeda jauh dengan cara pemerintahan Umayyah yang dikenal sekuler, Umar sering juga disebut sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Ada yang menyebutnya sebagai Khalifah As-Saleh. Dalam darahnya mengalir darah Umar bin Khattab. Dari kisah yang begitu masyhur bahwa Asim putra Umar bin Khattab dinikahkan dengan seorang gadis miskin, anak penjual susu, karena kejujurannya. Dari pernikahan mereka lahirlah seorang anak yang bernama Laila atau Ummu Asim, ibunya Umar yang menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan. Dalam usia 24 tahun ia telah memulai karir politiknya sebagai gubernur di Madinah. Karena kejujurannya dan prestasinya yang luar biasa ketika menjabat sebagai gubernur, ia ditunjuk secara langsung oleh Raja Sulaiman melalui surat wasiat untuk menjadi khalifah sepeninggalnya. Umar II dibayat menjadi khalifah pada usia 36 tahun. Ia adalah seorang pemimpin yang sederhana, adil, jujur, dan bijaksana. Segera setelah diangkat menjadi khalifah, ia menyerahkan seluruh kekayaannya termasuk harta dan perhiasan istrinya ke Baitul Mal, menarik kembali fasilitas mewah di istana negara dan mengembalikannya ke kas negara. Para pejabat yang terindikasi korupsi dilengsarkan tanpa terkecuali. Ia banyak merubah kebijakan dan mereformasi total pemerintahannya. Dalam masa pemerintahannya yang sangat singkat, yaitu hanya sekitar 2 tahun 5 bulan, ia wafat dalam keadaan tragis. Menurut beberapa riwayat, ia diracun oleh pembantunya. Namun, Umar telah berhasil mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi umat dan bangsanya. Adapun beberapa hal yang menyebabkan kehancuran dinasti Bani Umayyah, yang pertama yaitu sistem pergantian khalifah yang sebelumnya menggunakan asas dan sistem musyawarah diganti menjadi sistem monarki atau kerajaan, membuat persaingan tidak sehat dalam memperebutkan tampuk kepemimpinan. Yang kedua, latar belakang terbentuknya dari dinasti Bani Umayyah yang tidak terlepas dari konflik-konflik pada masa Ali bin Abi Thalib, menimbulkan oposisi dari golongan Syiah dan Khawarij yang terus-menerus merongrong kekuasaan Bani Umayyah. Yang ketiga, adanya pertentangan etnis antara suku Arabia Utara, Bani Qais, dan Arabia Selatan, Bani Kalb, yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam, semakin meruncing. Sebagian besar golongan Mawali atau non-Arab, terutama di Irak, tidak setuju dengan status Mawali yang menggambarkan suatu inferioritas. Perselisihan ini mendahului kejatuhan dinasti ini, dan dampaknya mulai dirasakan pada tahun-tahun berikutnya di berbagai tempat yang berbeda. Yang keempat, lemahnya pemerintahan Bani Umayyah disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana. Setelah kekhalifahan Hisham yang mencapai puncak kesuksesan Khalifah Bani Umayyah, khalifah penerusnya adalah penguasa-penguasa yang bermoral buruk, suka berfoya-foya, mabuk-mabukan, bermain perempuan dan nyanyian, yang menyebabkan keruntuhan dinasti Bani Umayyah.
Kemudian yang kelima adalah munculnya gerakan oposisi baru yang dipelopori oleh Abbas bin Abdul Muttalib yang mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim, Syiah dan Mawali yang merasa dikelas-duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah, yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya peradaban baru yaitu dinasti Abbasiyah. Pada akhirnya pada tahun 750 Masehi, dinasti Bani Umayyah digulingkan oleh Bani Abbas yang telah menyusun kekuatan baru. Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah, melarikan diri ke Mesir, kemudian ditangkap dan dibunuh di sana. Maka berakhirlah kekuasaan Bani Umayyah yang berlangsung selama kurang lebih 90 tahun. Itulah penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan seputar tentang bagaimana peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.